Bismillahirrahmanirrahim. Kisah sahabat yang masuk Islam gara-gara ingin membunuh Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah terjadinya Perang Badar. Sahabat yang dimaksudkan adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah seorang sahabat mulia yang telah banyak mendedikasikan hidupnya untuk mensiarkan agama Islam di tanah Hijaz. Awalnya, sebelum memeluk Islam, beliau sangat anti terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Tidak jarang masyarakat Muslim Makkah dicemooh, diolok-olok, hingga diuji secara fisik oleh Umair dan komplotannya. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh di balik meletusnya Perang Badar. Saat kemenangan Badar sudah berada di depan mata umat Muslim, pasukan Quraisy yang sudah tidak berdaya mencoba untuk melarikan diri. Satu di antara yang lolos waktu itu adalah Umair bin Wahab, namun tidak dengan putranya, yaitu Wahab bin Umair. Ia ditangkap oleh Rifa'ah bin Rafi dari Bani Zuraik dan dijadikan tawanan perang. Awal mula masuk Islamnya Umair dimulai pada suatu pagi. Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Beliau bertemu dengan salah seorang tokoh Quraisy yang juga membenci dakwah Rasul, yakni Safwan bin Umayyah. Keduanya bercengkrama membahas soal korban wafat dan prajurit Quraisy yang berakhir sebagai tawanan pada saat Perang Badar. Safwan lalu berucap, "Demi Tuhan, tidak ada kebaikan dalam hidup setelah kematian mereka." Umair lalu menyahut, "Demi Tuhan, Anda benar. Jika saja aku tidak memiliki utang yang harus aku bayar dan kekhawatiran akan kemiskinan yang akan menimpa keluargaku sepeninggalku, tentu aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Sesungguhnya aku punya alasan untuk itu karena mereka telah menawan putraku." Safwan kemudian mengajukan tawaran, "Aku akan melunasi utangmu dan menanggung seluruh kebutuhan hidup keluargamu, karena aku memiliki kelebihan harta untuk membiayai mereka." Umair lalu menyepakati tawaran tersebut dan ia meminta agar pembicaraan antara keduanya tidak diumbar ke publik, agar tidak ada yang tahu soal rencana busuk mereka berdua. "Sembunyikanlah urusan dan urusanmu ini," pinta Umair. "Baik, akan aku lakukan," jawab Safwan. Umair mulai mengasah dan melumuri pedangnya dengan racun. Kemudian ia memacu kudanya dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat tengah berada di Masjid Nabawi. Mereka sedang membicarakan soal Perang Badar dan bagaimana heroiknya kemenangan muslimin. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang menenteng sebelah pedang hampir mendekati pintu utama masjid. Umar mengetahui sosok yang satu ini. Dia adalah Umair, yaitu gembong Quraisy yang seringkali menyusahkan umat Islam. Umar segera melapor kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, Umair si musuh Allah telah datang dengan membawa sebilah pedangnya. Biarkan ia masuk untuk menemuiku," ucap Rasulullah SAW. Umar pun segera melaksanakan titah beliau. Sebagai orang yang mengetahui seluk-beluk Umair, Umar bin Khattab begitu ketat menjaga setiap gerak-geriknya. Saking khawatirnya Umar, beliau lalu meletakkan sarung pedangnya di leher Umair sambil membawanya masuk ke dalam masjid. Kemudian Rasul berkata, "Lepaskanlah dia, wahai Umar." Umar pun segera menuruti perintah Rasulullah sambil tetap berjaga-jaga. "Selamat pagi," salam Umair mengawali perbincangan. Rasulullah SAW berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang lebih mulia dari itu, yaitu ucapan salam para ahli surga. Apa tujuan kedatanganmu kemari, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku datang untuk putraku yang ditawan. Perlakukanlah dia dengan baik." Rasulullah SAW menjawab, "Lalu untuk apa sebilah pedang yang kamu bawa itu?" Umair berkata, "Ini adalah pedang yang jelek, tidak berguna saat Perang Badar." "Apa ada hal lain yang kau inginkan dari kami?" Rasul bertanya lagi, "Jujurlah, apa yang membuatmu datang kemari?" "Tidak ada apa-apa, hanya itu yang aku inginkan," sangkal Umair. Lalu Rasulullah SAW membongkar rahasia Umair yang telah disembunyikan rapat-rapat.
Beliau berkata, "Kamu duduk bersama Sufyan bin Umayyah di Ka'bah. Kalian berdua membicarakan korban perang Badar dari suku Quraisy. Lalu kamu berkata, 'Jika bukan karena utangku dan keluargaku, tentu aku telah pergi untuk membunuh Muhammad.' Kemudian Safwan bersedia menanggung seluruh utangmu dan keluargamu asal kamu bisa membunuhku. Sesungguhnya Allah menjadi penghalang antara dirimu dengan tujuanmu itu." Mendengar penjelasan Rasulullah, Umair kaget. Padahal Umair yakin bahwa tidak ada yang mengetahui rencana itu kecuali Safwan. Berawal dari peristiwa inilah Umair semakin meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau lalu mengucap 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu mengatakan kepada para sahabat yang berada di masjid itu, "Ajarkanlah agama Islam kepada saudara kalian ini, bacakanlah Al-Quran dan lepaskan tawanannya." Para sahabat segera melaksanakan perintah Rasul. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak, seorang pilar utama musyrikin Quraisy kini telah bergabung menjadi bagian dari mereka. Kemudian Umair bercerita kepada Nabi, "Sesungguhnya dulu aku adalah orang yang paling rajin untuk mematikan cahaya agama Allah. Sangat keras terhadap mereka yang menyembah Allah. Maka aku ingin menebus kesalahanku dengan berdakwah di Mekkah. Semoga saja orang-orang Makkah mau menerima agama Islam." Rasulullah SAW lalu mengizinkan Umair untuk berdakwah di Mekkah. Salah satu riwayat dalam kitab Tariq Tabari mengisahkan bahwa dakwah Umair berbuah manis. Banyak masyarakat Mekkah yang tertarik dengan Islam kemudian bersyahadat. Sementara Safwan berjanji tidak akan berbicara lagi dengan Umair setelah mengetahui Umair telah berikrar terhadap Rasulullah SAW.